Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Muhammad Arifin Salam. Nama saya Mursi Kurniawan. Kita dari kelompok Improvement of Data hari ini ingin membahas seputar tentang Improvement of Data atau kerusakan data, di mana itu kita ambil dari buku Principle of Cybercrime di halaman 101 sampai halaman 118. yang pertama-tama akan dijelaskan oleh saudara Tongki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Kurniawan. Di sini saya bakal ngejelasin apa itu Improvement of Data ataupun kerusakan data dari halaman 101 sampai dengan halaman 109. Di sini saya bakal jelasin apa itu kerusakan data. Sebelumnya, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang menghukum akses ke data, dalam hal ini kita melihat pada orang-orang situasi di mana ikut campur dengan data dalam beberapa cara. Perilaku seperti itu dituntut dengan beberapa keberhasilan. Sebagai timbul dalam konteks ini didasarkan pada pengertian properti aplikasi yang digunakan untuk data seringkali lebih cerdik daripada praktis. Setiap yurisdiksi memiliki pelanggaran khusus terkait dengan penurunan nilai data atau gangguan data. Pelanggaran adalah mereka yang berhubungan dengan sengaja dan tanpa hak merusak, penghapusan, kerusakan, perubahan, atau penekanan komputer data. Pelanggaran ini dimaksudkan untuk melindungi data komputer dari dalam intensional kerusakan, melindungi para integritas, tempat fungsi digor penggunaan dari komputer data atau komputer program. Di sini saya akan bacakan ketentuan legislatif di negara Australia. Ketentuan federal Australia dapat dibagi berdasarkan pelanggaran terkait dengan modifikasi data atau gangguan komunikasi atau dari komputer. Modifikasi data, ada 3 pelanggaran yang berkaitan dengan modifikasi data. 2 yang pertama adalah pelanggaran komputer yang serius. Dari sebuah pelanggaran, jika dia menyebabkan setiap sah modifikasi dari data dalam komputer, mengetahui modifikasi adalah tidak sah, dan dengan itu modifikasi berniat untuk melakukan atau memfasilitasi komisi dari pelanggaran serius, baik oleh orang itu atau dengan orang lain. Seseorang bersalah karena pelanggaran, orang tersebut menyebabkan modifikasi data yang tidak sah yang disimpan dalam komputer. Selain itu, salah satu nexus yurisdiksi yang ditetapkan dalam harus berlaku. Pelanggaran ketiga ditemukan dalam yang menetapkan bahwa merupakan pelanggaran bagi seseorang untuk dengan sengaja menyebabkan modifikasi yang tidak sah dari data terbatas. Di situ saya sudah jelaskan ketentuan legislatif di negara Australia. Di sini saya akan dibacakan di slide ketentuan legislatif di negara Kanada. Di sini pelanggaran Kanada yang setara dengan kerusakan dalam kaitannya dengan data adalah pelanggaran di mana seseorang menghancurkan atau mengubah data menjadi tidak berarti, tidak berguna atau tidak efektif, menghalangi, mengganggu penggunaan data secara sah, menghalangi, interupsi atau ikut campur dengan orang dalam penggunaan secara hukum dari data yang ordenis akses ke data yang untuk setiap orang berhak untuk akses terito. Nah, di sini saya bakal lanjut lagi di slide berikutnya tentang ketentuan legislatif di negara United Kingdom atau UK. Di sini, pelanggaran jika dia melakukan tindakan tidak sah dalam kaitannya dengan komputer, mengetahui bahwa itu tidak sah dan tak bermaksud melakukan tindakan untuk melakukan salah satu dari yang berikut ini: mengganggu pengoperasian komputer manapun, mencegah atau menghalangi akses ke setiap program yang atau data yang diselenggarakan di setiap komputer. Itu ketentuan legislatif di negara UK. Sini bahkan saya bacakan ketentuan legislatif di negara Amerika Serikat. Pelanggaran federal utama yang berkaitan dengan kerusakan komputer. Yang pertama, berkaitan dengan transmisi informasi program, kode atau perintah, dan menghukum penyebab kerusakan yang disengaja
kesalahan elemen dari ini, ketentuan adalah signifikan. Dalam satu pertama, yang transmisi keharusan sadar dengan kerusakan yang disengaja. Ini membantu untuk menghindari situasi di mana seseorang secara sadar mentransmisikan kode, informasi atau perintah, tetapi tidak berarti menyebabkan kerusakan yang dihasilkan penting untuk dicatat. Nah, selanjutnya di sini saya bakal ngejelasin conduct causing modification or impairment di negara Australia, yaitu ketentuan Australia hanya mensyaratkan bahwa terdakwa menyebabkan modifikasi atau modifikasi yang tidak sah, seperti dengan tidak sahnya akses, modifikasi yang atau gangguan keharusan langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan fungsi komputer. Nah, tadi saya sudah menjabarkan conduct causing modification of impairment di negara Australia. Di sini saya bakal lanjut di slide di negara Kanada, yaitu ketentuan Kanada tidak menentukan perilaku tertentu selain dari hasil yang dilarang, meskipun tidak ada referensi ke komputer dalam ketentuan tersebut. Arti dari data adalah sama dengan, yaitu representasi informasi atau konsep yang sedang dipersiapkan atau telah disiapkan dalam bentuk yang sesuai dengan digunakan dalam sistem komputer. Seperti halnya ketentuan Kanada, anggota badan pertama bertanggung jawab untuk mencakup kemungkinan tindakan sepele. Nah, ketentuan Kanada berikutnya di negara United Kingdom. Perilaku yang relevan adalah tindakan dalam kaitannya dengan komputer. Istilah ini menggantikan modifikasi yang tidak sah sebagai hasil dari amandemen tahun 2006. Seperti yang awalnya dirancang, istilah modifikasi tidak sah itu dimaksudkan untuk mencakup perilaku seperti menghapus atau mengubah data, mendistribusikan malware, dan menambahkan kata sandi tanpa otoritas untuk membatasi akses ke sebuah file. Ketentuan ini juga berlaku untuk komputer apa saja atau program data apapun yang disimpan di komputer manapun. Oleh karena itu, mengatasi kekhawatiran bahwa ketentuan sebelumnya tidak berlaku, misalnya untuk data yang disimpan dalam perangkat untuk menyimpan data. Nah, di sini saya bakal ngejelasin transmisi suatu program, informasi, kode atau perintah. Hasil dari seperti perilaku sengaja menyebabkan kerusakan tanpa otoritas ke komputer yang dilindungi. Karena itu tidak ada bedanya apakah komputer terinfeksi melalui saluran telekomunikasi atau dengan input langsung. Pendekatan serupa diadopsi oleh sirkuit ke-7 dalam kasus Perdata Pusat Bandara Internasional, meskipun menerima bahwa menekan tombol hapus atau hapus memang mengirimkan perintah ke komputer. Pengadilan menganggap bahwa mungkin memperpanjang statuta terlalu jauh. Nah, dari hasil itu semua, itu beberapa pembahasan dari saya dari halaman 101 sampai halaman 109 dari tentang ketentuan legislatif di beberapa negara, tentang transmisi atau kode perintah. Di sini bakal dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ali Finasalam tentang menjelaskan dari halaman 110 sampai dengan halaman 118. Untuk itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemaparan dari saudara Matruski, saya Muhammad Ali Finasalam. Dalam hal ini, saya jelaskan bahwasannya ada kekhawatiran yang lahir dari pengadilan, yaitu takut melebar sebuah ketentuan itu kalau ada pencetan tombol pada komputer yang merupakan sebuah transmisi. Nah, terutama karena ketentuan ini bisa ada impact, ada akibat timbulnya konsekuensi pidana atau perdata. Tapi untuk membuktikan hal yang bisa dibilang kesimpulan yang sewenang-wenang ini, itu nggak gampang. Dalam 2 kasus itu ada tahap-tahapnya. Perintah ditransfer melalui sebuah sirkuit dan penekanan tombol
ke prosesor. Nah, mengingat bagian itu berlaku untuk transmisi informasi, bahkan tindakan mengetik dan menimpa data atau copy paste kayak kamu sekedar ngetik atau copy paste itu bisa dibilang atau dikategorikan termasuk ya, selagi ketentuan selama hal itu menyebabkan kerusakan penting. Jadi kayak kamu cuma sekedar ketik atau copy paste itu bisa dikategorikan menambahkan data atau mengurangi, itu sudah termasuk tuh. Ada satu catatan dari pengadilan yang namanya pengadilan Zitrin, sangat sulit sebenarnya untuk mempertahankan perbedaan keyakinan apapun antara berbagai bentuk transmisi, karena begitu banyak yang bentuk transmisi. Misal perbedaannya jelas antara mengunduh dari internet kayak kamu download dan masukin data yang bisa terhapus jika perangkat penyimpanan terhubung ke komputer melalui jaringan nirkabel atau LAN segala macam. Nah, karena itu transmisi dalam konteks ini pada dasarnya sama dengan input. Nah, mengingat kemungkinan tumpang tindih dengan bagian lainnya. Tapi interpretasi ini harus dipahami dalam konteks legislatifnya yang tadi sudah dibacakan oleh saudara Tongki atau Ahmad Rizky ya. Itu kan tadi ada 4 negara. Itu ada Australia, ada Kanada, ada UK, dan ada US. Nah, interpretasi ini harus dipahami dalam konteks legislatifnya seperti disebut yang tadi saudara Tongki bahas di atas. Itu 3 anggota bagian yang menghukum. Itu ada 3 klasifikasinya. Suatu hal yang sengaja, suatu hal yang kamu lakukan dengan cara sadar. Yang kedua, sembrono. Itu tanpa sepengetahuan kamu, semi. Jadi kamu sedikit sadar, sedikit tidak sadar. Yang ketiga adalah tidak sengaja. Itu secara normal kamu nggak sadar. Nah, kita masuk ke modification of impairment. Kayak udah disebutin di atas, konveksi kejahatan dunia maya ini menggambarkan 2 kategori pelanggaran. Yang pertama berkaitan dengan kerusakan. Kayak di dalam data itu ada kerusakan nih yang fix. Lalu ada penghapusan. Di dalam data itu ada data yang kamu ubah. Entah itu pengurangan atau penambahan. Lalu ada kemunduran. Dari data yang valid, ada kemunduran yang terjadi. Contoh, misalkan data ini visioner, maju ke depan. Datanya valid, segala macam berdasarkan riset. Tapi dengan ada kemunduran yang dilakukan oleh oknum, itu bikin data itu jadi nggak layak. Kayak gitu. Nah, perubahan atau penindasan data komputer. Jadi itu yang tadi saya jelaskan. Nah, merusak dan memperburuk berkaitan dengan perubahan integritas data. Karena ketika kamu merusak atau memperburuk yang semisalnya ada kata-kata yang tidak ada di dalam data itu, tapi kamu tambahkan menjadi kata-kata yang konotasinya negatif, itu akan merusak data. Dan itu akan memperburuk data itu. Entah data itu akan diterapkan di nasional atau internasional, tapi ketika data itu diperburuk, kata-katanya diubah konotasinya menjadi negatif, maka data itu menjadi kemunduran. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan perubahan integritas data, penghapusan sama dengan menghancurkan objek. Jadi ketika ada suatu data yang fix final, dan itu penting, dan ada oknum yang melakukan penghapusan, itu sama aja menghancurkan objek data itu sendiri. Nah, menahan data komputer mengacu pada tindakan apapun yang mencegah atau menghentikan ketersediaan data kepada orang yang memiliki akses komputer atau operator data yang menjadi tempat penyimpanan. Ini yang mesti diperhatikan. Sekarang kita juga sering banget menggunakan domain-domain online untuk menyimpan data kita segala macam, dan itu pasti dengan amat sangat mudah diretas oleh hacker atau cracker. Apa yang mereka lakukan ini sudah menyimpang, ya, masuk nih, karena data kita bisa dihapus sama dia, atau akses kita bisa dibatasi dengan internet, kecepatan kita dibatasi atau diputus, itu sudah termasuk. Nah, ketentuan di Australia itu salah satu kata kuncinya dalam konteks ketentuan Australia adalah modifikasi data secara tidak sah yang tersimpan di dalam komputer. Jadi ada data sah, ya, yang sudah melalui banyak fase lah, mungkin perizinan atau segala macam, itu dimodifikasi nih sama dia dengan cara tidak fair, atau mungkin dari dia nge-crack, dia ambil data itu secara diam-diam tanpa ada perizinan dan diubah, kayak gitu. Itu yang bisa dikategorikan di dalam negara Australia ini.
Dalam konteks data yang disimpan dalam komputer berarti perubahan atau pengolahan data atau penambahan terhadap data. Jadi misalkan kamu nge-save data, ya kan, dan data kamu ini bisa diakses sama banyak orang demi kepentingan publik misalkan. Tapi ini salah gunakan nih, ada yang hack website kamu atau nge-crack, dia ngeganti isinya jadi yang nggak penting, atau data yang penting yang harusnya orang-orang lain tahu dihapus. Itu di Australia. Nah, masuk ke Kanada. Bentuk-bentuk perilaku disebut dalam criminal code atau yang biasa kita dengar kayak KUHP di sini, itu cenderung untuk mencakup bentuk-bentuk penurunan nilai yang paling sering ditemui. Menghancurkan atau mengubah data jelas berlaku untuk orang yang mengakses data jarak jauh atau langsung, dan menghapus atau modifikasi data. Maksudnya adalah apa? Nih kita bahas ya. Menghancurkan atau mengubah data. Jadi data yang sudah ada ini benar-benar dibumi hanguskan atau diubah, yang tadi saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Mengubah dalam arti mengubah untuk kemunduran dan ada suatu penambahan yang semestinya nggak ada di dalam data itu. Nah, di UK itu ada dua golongan. Mengganggu pengoperasian komputer kayak yang tadi sudah dijelaskan. Itu ada data-data ketika kamu lagi akses data, tiba-tiba jaringan kamu slow connection atau gimana pun, yang sifatnya bukan kealfaan kamu atau kesalahan kamu, tapi ini ada satu yang mengakses atau yang mengganggu jaringan kamu sehingga kamu nggak bisa akses. Nah, mencegah atau menghalangi akses ke program atau data apapun yang disimpan di komputer manapun, merusak pengoperasian program semacam itu, atau kendala program apapun dalam data tersebut. Misal kamu dikasih virus, kamu sudah mengakses data tapi data itu ternyata mengandung virus gitu. Itu bisa jadi contoh sederhananya. Atau ketika kamu sedang akses komputer kamu, ternyata ada yang ngirimin nih virus komputer kamu yang bikin kamu jadi nggak bisa akses data-data itu. Nah, di United States itu ada bahasan selain itu untuk mendidakan yang dijelaskan di atas. Tadi udah dijabarin. Dalam semua kasus harus dibuktikan bahwa terdakwa menyebabkan kerusakan, dan dalam beberapa kasus kehilangan. Jadi pembuktian di negara US ini salah satunya si pelaku ini, si terdakwa itu mesti benar-benar ada kerusakan total, big deal, masalah besar yang dia buat dalam data tersebut. Ada juga di beberapa kasus tuh kehilangan, kayak kehilangan data. Biasanya tuh privacy suatu perusahaan atau company yang dihack, di-crack, ya akhirnya data itu hilang. Yang sebenarnya notabene-nya ini data sangat penting untuk perusahaan. Kayak gitu. Nah, itu adalah gambaran dari keempat negara yang intinya sama. Keempat negara ini mengatur tentang ya kayak setiap orang yang menghapus, edit, yang sifatnya melakukan penurunan atau penambahan yang semestinya data itu tidak mengikut itu dikategorikan sebagai improvement of data. Mereka-mereka itu yang dikenakan pelanggaran, mereka-mereka yang melakukan kategori-kategori yang tadi sudah dijabarkan. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.